Iringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat mulia ini. Sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, muwaffiqun liman arada ayyasil. Allah akan memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah inginkan orang tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Maka diingatkan untuk berbuat taat, ini merupakan perkara luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Diingatkan untuk taat. Apalagi di zaman sekarang yang banyak orang lalai daripada ketaatan. Maka ketika kita diingatkan bangun subuh, diingatkan untuk ibadah, sahur misalnya. Bangun pagi diingatkan untuk menuju rumah Allah. Itu adalah kebaikan yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Maka apa yang mesti kita lakukan? Al-mubadarah ilal khairat, bersegera menyambut seruan tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu bersegera melakukan ketaatan. Ini sebelum kita jelaskan atau sebelum kita sampaikan nanti tentang Al-Quran, supaya kita betul-betul dalam bulan puasa ini, karena memang kita dituntut atau kita berusaha untuk melakukan banyak kebaikan. Maka bagaimana kebaikan-kebaikan tersebut yang kita kerjakan? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan judulnya saja disebutkan oleh Imam Nawawi berurutan, dan mana urutan tersebut menunjukkan kejeniusan daripada Imam Nawawi. Beliau menyebutkan dalam melakukan ketaatan, al-mubadarah ilal khairat, bab tentang bersegera melakukan kebaikan. Apapun kebaikan yang tersirat di dalam diri kita, cepat-cepat kita tunaikan. Allah kasih sinyal kepada kita untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai sinyal tersebut kita abaikan. Kita kalau punya istri, ngasih sinyal ke suami. Suami ngasih sinyal ke istri. Anak ngasih sinyal ke orang tua. Itu sinyal tersebut kalau nggak diopen, kalau nggak diperhatikan, lama-kelamaan ini seperti ini terus, seperti ini terus. Apa akhirnya? Diabaikan, nggak kasih sinyal lagi. Maka ketika diingatkan oleh Allah untuk taat, cepat-cepat. Tadi sebelum azan ada pemandangan menarik, lomba-lomba untuk azan. Itu ketika diingatkan, nih saya mau azan, itu cepat-cepat bersegera sambut seruan tersebut, sambut sinyal tersebut dengan mujahadah. Maka Imam Nawawi setelah bab al-mubadarah ilal khairat, bab selanjutnya bab al-mujahadah. Beliau susun tuh. Kenapa al-mujahadah? Karena nggak mungkin ketaatan yang sudah diingatkan tersebut tertunaikan kalau nggak ada mujahadah. Harus ada mujahadah. Dan orang-orang yang mujahadah betul-betul menampakkan keinginannya untuk melakukan ketaatan tersebut, apa janji Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang betul-betul bermujahadah, punya tekad yang kuat untuk menuju kami, kata Allah, kami akan bukakan jalan kepada mereka. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk dapat sampai ke tempat kami, kata Allah. Maka al-mujahadah, yaitu punya tekad yang kuat. Bab selanjutnya itu berurutan, Imam Nawawi menyebutkan bab al-izdiyad minal khairi fi awakhiril umur. Mujahadah tersebut harus lebih giat lagi di akhir-akhir umur. Beliau menyebutkan bab al-amru bil izdiyad, bab tentang perintah untuk memperbanyak, menambah amalan-amalan ibadah di akhir-akhir daripada usia, umur. Kita nggak pernah tahu umur kita, tapi umumnya umurnya umatnya baginda Rasulullah sebagaimana yang beliau sebutkan 60-70 tahun. Wa qalilun man yatajawazu dzalika, sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Maka kalau udah di ujung-ujung umur ini, para dalam syarahan hadis disebutkan, kalau kita lihat salafun salih, mereka umur 40, setelah 40 tahun itu sangat fokus kepada ibadah. Apalagi di akhir-akhir umur. Bahkan di dalam hadis-hadisnya, kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin,
Itu hadisnya tentang teladan kita baginda Rasulullah. Apa yang beliau lakukan di akhir umur beliau. Salat yang kita sering dengar hadisnya tentang kaki beliau bengkak ketika melaksanakan salat, itu kapan beliau kerjakan? Rupanya bukan ketika beliau muda, tapi di akhir umur beliau setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datang kepadamu wahai Muhammad pertolongan daripada Allah dan kemenangan. Ayat ini ketika diturunkan kepada Rasulullah, para sahabat semua senang, kecuali 2 orang saja yang betul-betul bersedih. Siapa? Yang pertama Rasulullah, dan yang kedua adalah turjumanul Quran, hibrul ummah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ini sangat paham. Datang Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ayat ini memberitahukan kepada engkau tentang dekatnya ajalmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya, betul. Ayat ini turun untuk memberitahukan kepada saya dekatnya ajal saya agar saya bisa bersiap-siap. Maka disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, setelah turun ayat ini Rasulullah nggak terlalu banyak senyum lagi. Setelah turun ayat ini Rasulullah nggak pernah pergi, pulang, berdiri dan duduk kecuali mengulang-ulang subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbik subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfir astaghfiruka innahu kana tawwaba wa atubu ilaika. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ketika ruku, ketika sujud, itu kalimat diulang-ulang terus oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Karena sebentar lagi akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir umur itu betul-betul mujahadahnya harus lebih kuat. Kalau di dunia biasanya kalau ada perlombaan udah masuk lap terakhir, itu yang penunggang kuda itu memacu kudanya dengan sekuat tenaga. Kenapa? Lap terakhir nih. Orang yang balap F1 misalnya, orang yang balap macam-macam balap, itu kalau sudah di lap terakhir itu betul-betul serius. Enggak sedikit pun waktu yang dilalaikan. Kalau udah masuk terakhir, mereka lebih serius. Semuanya betul-betul mereka kerahkan. Dalam lomba lari lah, dalam berpacuan kuda lah, dalam balap mobil, balap motor dan lain sebagainya. Bahkan kalau main bola pun ketika sudah ada waktu terakhir, injury time, itu mereka betul-betul berpacu. Betul-betul berpacu. Yang sudah menang mempertahankannya, yang belum menang habis-habisan untuk mencetak gol. Itu bagaimana ketika masuk sudah di lap terakhir. Kemudian bab selanjutnya Imam Nawawi sebutkan, setelah al-mubadarah ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan. Bab selanjutnya mujahadah, yaitu harus punya tekad mujahadah untuk melakukan kebaikan tersebut. Bab selanjutnya tadi yaitu berusaha lebih kuat lagi ketika di akhir umur. Bab selanjutnya bab majaa fi kathrati turukil khair, tentang banyaknya jalan kebaikan. Rupanya ibadah tersebut bukan hanya satu macam saja. Bukan hanya baca Quran saja, bukan hanya iktikaf saja, bukan hanya sholat sunnah saja. Ibadah tersebut banyak macamnya. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini bermacam-macam model orang. Ada yang sanggup sekali duduk 1 juz. Tapi ada yang sekali duduk setengah halaman atau 1 halaman kayaknya udah banyak betul nih. Ada yang sanggup dari jam 12 malam sampai menjelang subuh tadarus. Tapi ada yang nggak sanggup karena besok harus jaga pos misalnya, atau besok piket misalnya, sehingga nggak bisa ibadah dari jam 12 malam sampai subuh. Ada orang yang sanggup berdiri sholat lama, tapi ada yang nggak sanggup. Apakah orang yang nggak sanggup ini terhalang daripada kebaikan-kebaikan? Enggak, karena jalan kebaikan itu banyak betul. Bahkan kalau kita sempurna dalam menunaikan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, maka pahalanya pun sangat sempurna. Dan kita harus tahu kebaikan di dalam bulan Ramadan ini banyak betul, banyak betul. Jangan kira orang yang jaga parkir, oh berarti dia nggak sholat taraweh nih. Kalau nggak sholat taraweh berarti sedikit kebaikannya. Kita harus tahu dalam Ramadan ini banyak amalan-amalan diperintahkan. Yang paling pokok kita jaga itu kewajiban. Itu paling pokok. Karena disebutkan di dalam hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba ingin dekat kepadaku, kata Allah, dengan melakukan amalan. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Untuk pertama kali kita lakukan perkara fardu dulu.
ini sholat malamnya banyak, subuhnya lewat, sedekahnya banyak, tapi ketika zakat malnya lari-lari, kayak mana cara nggak bayar zakat. Buat baik kepada orang, Masya Allah, loyal betul kepada orang lain, tapi kepada orang tua durhaka dia. Ini nggak betul. Maka jaga yang pokok dulu. Ini yang pokok ini bagaimana? Ini modal. Jangan sampai cari untung modal hilang. Nah, itu bukan untung, buntung itu namanya. Maka jemaah dirahmati Allah, yang pokok-pokok ini jaga. Apa yang pokok? Puasa Ramadan pokok, sholat 5 waktu pokok. Ini betul-betul dijaga. Mencari nafkah itu pokok. Jangan sampai gara-gara perkara tersebut ditelantarkan keluarga. Ini jangan sampai. Pernah di zaman Rasulullah ada cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu tentang bab al-iktisad fil ibadah. Rasulullah SAW itu hadisnya yaitu cerita tentang Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Ini Rasulullah persaudarakan di dua orang ini. Maka ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, didapati istri Abu Darda nggak terurus. Kemudian ditanya, kenapa keadaanmu seperti ini? Apa jawabannya? Itu saudaramu tidak punya hajat kepada dunia. Maka apa yang dilakukan oleh Salman? Datang ke tempat saudaranya untuk bertamu. Ketika bertamu, sebagaimana umumnya orang-orang bertamu, dihidangkan makanan. Maka apa yang terjadi? Rupanya Abu Darda mempersilahkan saja dan mengatakan, saya puasa. Apa kata Salman? Saya gak akan makan kecuali kamu ikut makan sama saya. Akhirnya terpaksalah makan. Kemudian setelah malam harinya ketika menginap di rumah Abu Darda, apa yang dilakukan Abu Darda? Ba'dal isya langsung berdiri sholat sampai menjelang subuh. Apa yang dilakukan oleh Salman? Salman tarik Abu Darda tidur sekarang. Maka Abu Darda pun ingin tidur, tapi gelisah, gak bisa tidur. Bangun lagi, pingin sholat, ditarik tidur sekarang. Akhirnya ketiduran. Sepertiga malam baru Salman bangunkan. Sekarang bangun. Kemudian pagi harinya sebelum berpisah, Salman memberikan nasihat. Apa kata Salman? Inna li jasadika 'alaika haq. Sesungguhnya jasadmu atasmu itu punya hak. Maka berikan hak jasadmu. Sesungguhnya keluargamu, inna li ahlika 'alaika haq. Keluargamu atasmu itu punya hak. Berikan hak mereka. Kemudian ditutup, a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap orang yang punya hak, yang merupakan kewajiban kita, haknya masing-masing. Maka Abu Darda yang mendengar pesan daripada Salman datang ke Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Betul yang dikatakan oleh Salman. Ini ketika bulan puasa hilang mencari nafkah, enggak lagi fokus, akhirnya terlantar anak dan istri. Itu enggak betul juga. Maka bagaimana? Yaitu al-iktisad fil ibadah. Dalam beribadah itu harus tengah-tengah. Jangan berlebih-lebihan, jangan dikurang-kurangkan. Supaya apa? Supaya mampu untuk istiqamah. Kita biasanya masuk bulan Ramadan terkejut-terkejut kita. Hari pertama bulan Ramadan itu baca Quran 5 juz baca. Hari kedua enggak sanggup lagi. Hari pertama diajak sholat, yuk kita tahajud malam nih. Di mana? Yang tempat 1 juz, oke. Hari kedua kalau diajak lagi, ummah laki ma'ah, nggak sanggup. Maka bagaimana? Iktisad, yaitu pertengahan, jangan berlebih-lebihan. Kita lihat kemampuan kita. Kita istiqamah, kita jaga ritmenya, kita jaga temponya, kita jaga ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Tidak ada ketaatan yang tidak kita kerjakan. Ini dalam beribadah. Maka bab yang disebutkan tadi yaitu jalan kebaikan itu banyak. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya di antara jalan kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang-orang yang beriman. Membahagiakan orang beriman banyak caranya. Bagaimana berkhidmah kepada orang-orang. Ketika kita masuk masjid, orang senang. Ketika kita duduk mendengar ceramah, bagus nih ceramahnya, orang senang. Itu pahala membuat orang lain senang. Bahkan kalau dia teringat kepada Allah, itu pahalanya besar. Jangankan manusia yang senang teringat kepada Allah. Dulu Rasulullah pernah cerita tentang seorang perempuan yang pezina. Ketika itu dia dalam keadaan kehausan, turun ke dalam sumur minum. Ketika bangun daripada sumur mendapati ada anjing yang kehausan. Apa yang dilakukan perempuan ini?
Saya merasakan haus juga tadi. Akhirnya diambil air tersebut, dengan sepatunya dikasihkan ke anjing. Apa kata para ulama hadis? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan matanya, fasyakarallah. Anjing tersebut bersyukur sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dirubah keadaan perempuan ini dari ahli maksiat menjadi ahli taat dan husnul khatimah. Itu anjing teringat sama Allah, diampuni dosa perempuan nih. Coba bayangkan, ada orang yang berkhidmah bukan kepada anjing, kepada manusia. Manusia yang taat kepada Allah, yang mau sujud kepada Allah. Ketika kita khidmah kepada dia, rupanya dia teringat sama Allah. Masya Allah, masjid ini bagus sekali ya. Teringat, Masya Allah. Teringat, Alhamdulillah, enak kali di sini. Kemudian teringat sama Allah, itu ganjarannya Masya Allah, nggak kecil. Al-qalil minallahi la yuqalul qalil, al-qalil minallahil katsir. Sedikit saja pemberian daripada Allah, itu nggak bisa dikatakan sedikit. Sedikit saja pemberian daripada Allah, itu sangat banyak. Sikit saja pemberian daripada Allah, cukup untuk kita, dunia dan akhirat. Kita kalau ada orang paling kaya di dunia siapa misalnya? Elon Musk. Punya ribuan triliun, 1% saja dari uangnya, 1% saja udah cukup untuk hidup. Bukan kita, provinsi kita bertahun-tahun cukup. Itu 1% saja dari perbendaharaan yang dimiliki oleh orang paling kaya di dunia. Bagaimana kalau sedikit saja daripada Allah yang kekayaannya nggak terbatas? Nah, maka jamaah dirahmati Allah, berusaha untuk melakukan banyak ketaatan di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita harus ingat bahwasanya ketaatan yang paling penting untuk kita kerjakan adalah istiqamah dengan ketaatan-ketaatan tersebut. Dan jemaah dirahmati Allah, judul kita hari ini yaitu Al-Quran dan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kalau di masjid ini ibarat kalau mengajarkan tentang Al-Quran ibarat mengajar ikan berenang. Ini pengajian subuh dari awal sampai akhir tafsir semuanya. Itu bukti bahwasanya udah dekat dengan Quran. Apalagi ada Ustadz Kaisal di sini ngajarin juga tentang Quran. Maka saya ini cuman ngingatin saja. Sebenarnya yang paling ngingatin yaitu untuk diri saya sendiri agar bisa mengikuti jejak langkah daripada ibu bapak sekalian yang sudah merutinkan dengan Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah, Al-Quran ini bukan sembarang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Kalau kita ingin tahu siapa sih orang yang beriman? Orang beriman siapa? Orang beriman itu Allah sebutkan alladzina atainahumul kitab, yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Apa yang mereka lakukan? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka baca kitab tersebut dengan haqqut tilawah. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman gak bisa dipisahkan dengan yang namanya Al-Quran. Gak bisa. Bahkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini merupakan bulan Al-Quran. Kalau kata Abu Hurairah radhiyallahu an ketika mengkisahkan tentang baginda Rasulullah, hubungan beliau dengan Al-Quran, apa kata para sahabat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Rasulullah ini orang paling baik dengan kebaikan, paling dermawan dengan kebaikan yang beliau punya. Enggak pernah menahan kebaikan sedikit pun daripada diri beliau. Enggak pernah. Kalau ada kebaikan, falan addakhirhu, saya nggak akan pernah tahan kebaikan tersebut. Itu Rasulullah. Makanya beliau nggak pernah ada orang yang menginginkan kebaikan daripada beliau, kecuali pulang daripada beliau pasti dapat kebaikan. Kemudian disampaikan selanjutnya, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kebaikan Rasulullah itu paling bisa dirasakan lebih baik lagi ketika bulan Ramadan. Lebih baik lagi. Kita ambil satu cuplikan contoh. Dulu ada seorang sahabat, yang mana sahabat ini melanggar peraturan Ramadan di siang hari, berhubungan dengan istrinya. Datang ke Rasulullah, kemudian mengatakan, celaka saya wahai Rasul, celaka saya wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasul. Kenapa? Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya di siang bulan Ramadan.
Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah nggak marah. Cuman Rasulullah bilang, kalau begitu bayar kafarah. Merdekakan seorang budak. Saya nggak mampu, hai Rasulullah. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 2 bulan, sebulan aja belum. Apalagi 2 bulan. Nggak mampu, wahai Rasulullah. Kalau begitu berikan kepada 60 orang fakir miskin makanan. Apa katanya? Ala afqarin minna ya Rasulullah. Apakah saya harus memberikan makanan kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Rupanya udah paling miskin, melanggar pula. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah cuma tersenyum saja, masuk ke dalam bilik kamarnya, mengeluarkan 1 wadah kurma. Kalau begitu nih, ambil, berikan untuk keluargamu dan orang-orang lain. Bayangkan, melanggar dapat hadiah. Coba kita datang kepada imam kampung misalnya, udah melanggar, lapor, saya udah melanggar kayak gini. Oh, udah nggak tahu diri kamu, macam-macam lah keluar. Itu Rasulullah paling baik di bulan Ramadan. Kemudian disampaikan setelahnya, hina yalqahu Jibril, yaitu bulan Ramadan ketika Rasulullah berjumpa dengan Jibril. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Jibril? Wa kana yudarisuhul Quran. Rupanya Jibril bersama Rasulullah di bulan Ramadan itu belajar Al-Quran. Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Al-Quran. Itu kapan? Setiap malam daripada bulan Ramadan. Itu Rasulullah yang udah dijamin surganya. Itu Rasulullah yang paling dekat dengan Allah. Tapi kedekatannya dengan Al-Quran sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini Rasulullah. Bahkan pernah baginda Rasulullah SAW itu melakukan sholat, membaca Al-Quran di dalamnya sangat khusyuk ketika membaca Al-Quran. Hudzaifah bin Yaman pernah sholat di belakang Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di belakang Rasulullah. Kira-kira sholat di belakang Rasulullah bagaimana? Nikmat. Rupanya apa yang terjadi? Saking panjangnya bacaan baginda Rasulullah, apa yang terjadi kepada makmumnya? Hatta hamamtu lahu bisu, kata sahabatnya. Sampai-sampai saya berniat buruk kepada Rasulullah. Kita kira ketika imamnya misalnya Ustadz Abdul Somad datang ke sini, enak nih jamaah sama Ustadz Abdul Somad. Rupanya ketika baca surat Al-Baqarah dibaca. Itu kadang-kadang nyesal. Ini sahabat juga sama. Berapa ayat yang Rasulullah baca? Disebutkan di dalam kitab Syama'il, dalam Sunan Imam Tirmizi, beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa 1 rakaat. 1 rakaat. Menikmati betul bacaan. Kalau nggak menikmati nggak mungkin bisa. Kita saja kalau sholat di belakang imam, imamnya udah baca surat An-Naba saja, pajar ruku, kutanda imamnya, kutanda. Ini kalau dia jadi imam nggak mau lagi saya datang. Itu kalau kita, ini Rasulullah, Masya Allah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Kalau nggak betul-betul menikmati dalam membaca, nggak mungkin bisa. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sangat dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini untuk kita, itu bukan hanya untuk kita baca saja. Beramal dengan Al-Quran itu macam-macam modelnya. Imam Fudail bin Iyad pernah menyebutkan dalam kata-katanya, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih. Tujuan utama diturunkan Al-Quran supaya kita bisa beramal dengan Al-Quran. Bagaimana cara beramal? Dengan mengetahui maknanya, dengan mengetahui kandungannya, mengetahui tafsirnya, baru bisa beramal. Tapi apa yang terjadi pada manusia? Fattakhadhan nas qira'atahu amala. Rupanya manusia hanya membatasi beramal dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya saja. Padahal baca tersebut itu belum tujuan utama. Tujuan utama adalah beramal. Tapi baca ini wasilah untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Rupanya zaman sekarang pun orang hanya membatasi beramal dengan Al-Quran pada membacanya saja. Padahal ada tingkatan-tingkatannya. Paling yang pertama yaitu mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Rasulullah pernah mendengar bacaan orang, pernah. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, minta kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Iqra' alayyal Qur'an. Bacakan kepada saya Quran. Abdullah bin Mas'ud gemetar. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal? Apakah layak saya membaca Al-Quran di hadapanmu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu, hai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bilang, saya ingin mendengar daripada selain saya. Saya ingin mendengar.
Maka Rasulullah mendengar dengan khusyuk dibaca surat An-Nisa ketika itu. Sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai kepada ayat tersebut Rasulullah mengatakan hasbukal an, cukup. Ketika dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, wajah Rasulullah, air mata beliau itu turun betul-betul banyak. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana ketika nanti kami akan datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas umatmu. Wa kana fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad untuk menjadi saksi atas umatmu semuanya. Rupanya umat Rasulullah ini tahu amalan-amalan yang kita kerjakan. Saksi kan gak sembarangan, saksi yang betul-betul mengalami, melihat, merasakan, itu yang dikatakan saksi. Maka Rasulullah ketika menjadi saksi di hari kiamat, yaitu apa? Beliau tahu semua dengan amalan yang kita kerjakan. Ustaz, Rasulullah kan dah meninggal, masa beliau tahu? Iya, betul beliau tahu. Diriwayatkan di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari disebutkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan dalam bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Di situ Rasulullah sebutkan, "Uridat alayya a'mal ummati, hasanuha wa sayyi'uha." Saya diperlihatkan oleh Allah semua amalan yang dilakukan oleh umat saya, semuanya dilaporkan kepada Rasulullah, baik yang baik atau yang buruk. Apa kata Rasulullah setelahnya? "Fawajadtu min mahasiniha." Aku dapati di antara amalan baik yang dikerjakan oleh umatku, al-adha yumatu 'anit thariq. Rupanya ada umat Rasulullah yang ketika berjalan mendapati ada sesuatu yang membahayakan orang atau menyusahkan orang lain dalam melewati jalan tersebut, diambil, dibuang, itu dilapor. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, fulan bin fulan umatmu, dia mengambil sesuatu di jalan, disingkirkan daripada orang-orang. Dilaporkan kepada Rasulullah. Kita kalau punya pimpinan, pimpinan belakang, jalan di belakang kita nggak tahu ada pimpinan paling tinggi misalnya pimpinannya, tiba-tiba kita berjalan ada kotoran, kita ambil sampah, kemudian kita buang di tong sampah, dilihat sama pimpinan, kemudian ditegur, Masya Allah, senangnya luar biasa kita, senangnya luar biasa. Ini Rasulullah ketika ada umatnya yang melakukan kebaikan, dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah tahu, dan betul itu yang kecil, apalagi yang besar. Wa wajadtu min masawiha, rupanya amalan buruk pun dilaporkan kepada Rasulullah. Apa yang dilaporkan kepada Rasulullah? Rasulullah sebutkan, wa wajadtu min masawiha, aku dapati di antara amalan buruk yang dikerjakan oleh umatku, itu yang kecil Rasulullah sebutkan, yaitu apa? Ad-dukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Ada orang yang buang dahak di masjid, buang kotoran di masjid, enggak ditanam, enggak dibersihkan, itu pun dilapor kepada Rasulullah. Ada yang buang upil misalnya di masjid, kita alah ini nggak ada yang lihat, tapi di zoom tuh Rasulullah tahu si fulan bin fulan itu umatmu melakukan ini dan ini wahai Muhammad. Coba bayangkan kita melakukan keburukan disaksikan oleh orang yang paling kita sayangi, Masya Allah, itu dilaporkan kepada baginda Rasulullah. Maka apalagi bacaan Al-Quran yang kita baca, kita lagi baca Quran viral saja senangnya luar biasa. Kita nggak niat viral, tapi ketika kita baca Quran, rupanya ada selebgram, ada orang yang memviralkan. Masya Allah, bapak nih pagi-pagi datang ke masjid udah buka Al-Quran, viral. Kita lihat yang menyaksikannya banyak, apalagi yang menyaksikan orang-orang hebat, itu senang kita. Apalagi dengan bacaan Quran kita yang Masya Allah itu disaksikan bukan hanya oleh baginda Rasulullah, tapi betul-betul disaksikan oleh para malaikat. Maka jemaah dirahmati Allah, Al-Quran dengan Rasulullah sangat memiliki ikatan yang kuat. Maka bagaimana kita? Kita pun harus betul-betul kuat ikatannya dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini kita tinggalkan. Jangan. Bagaimana caranya? Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Masya Allah, Al-Quran ini betul-betul memberikan banyak kebaikan. Bahkan orang nggak bisa baca Quran pun kalau punya usaha untuk belajar Al-Quran, bukan sesuatu yang buruk yang Allah berikan, yang baik diberikan. Disebutkan oleh Rasulullah, Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran itu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ata. Mereka yang membaca Al-Quran terbata-bata dalam bacaannya. Susah baca Al-Quran. Itu tahu susahnya baca Quran kapan? Kalau sudah berguru.
Kalau nggak berburu, wah bacaannya betul semuanya. Apalagi standarnya perasaan. Nah ini semuanya betul tuh. Apalagi kalau nggak ngucapin dalam hati, itu pasti betul semuanya. Maka kalau kita berguru betul-betul jelas bagaimana bacaan Al-Quran kita. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka bagaimana? Dapat 2 pahala. Pahala jerih payahnya, dan pahala bacaan Al-Qur'annya yang setiap huruf minimal 10 kali lipat daripada kebaikan. Maka bayangkan Al-Qur'an ini berapa biji hurufnya? Jutaan. Maka kalau kita baca dikalikan berapa? Nggak sanggup, kalkulator kita nggak sanggup menghitung tentang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita daripada 1 kebaikan saja yang kita lakukan. Maka jemaah dirahmati Allah, bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu bagaimana? Saya ada lihat di kitab At-Tibyan. Ini sedikit kita baca sebagai penutup bagaimana orang-orang terdahulu itu menghatamkan Al-Qur'an. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi Masya Allah, salah satu tanda kebesaran Allah di atas permukaan bumi ini. Hidup beliau enggak lama, 45 tahun saja. Tapi 45 tahun beliau sangat berkualitas. Bahkan Ibnul Attar, murid-muridnya, kemudian para penulis biografi menyebutkan saking produktifnya Imam Nawawi itu menulis kitab beliau semuanya dipelajari. Kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang nggak tahu? Arba'in Nawawi, siapa yang nggak tahu? Kitab syarah hadis Sahih Muslim terbaik sepanjang abad sampai zaman sekarang, Al-Minhaj, Imam Nawawi. Kalau ada pertentangan pendapat di dalam mazhab Syafi'i, itu perkataan siapa yang diambil? Perkataan Imam Nawawi. Dalam kitab mazhab, Masya Allah, Imam Nawawi luar biasa. Apa kata murid beliau dan penulis biografi? Kalau kitab-kitab yang beliau tulis dibagi dengan umur beliau, itu dalam setiap hari dari hari pertama lahir beliau nulis 3 kitab. Dari hari pertama lahir 3 kitab kalau dibagi. Itu saking produktifnya Imam Nawawi. Jangan kita kira satu kitab kecil itu cuman kitab Arba'in Nawawi saja. Kitab yang lain itu bisa setengah satu hasta kita. Nah, ini bagaimana panjangnya, besarnya kitab Imam Nawawi. Beliau menulis kitab tentang Al-Qur'an. Adab-adab dalam Al-Qur'an. Dalam bab tersebut beliau sebutkan fil kalam an khatmil Qur'an fi muddatin muayyanah. Tentang perkataan bagaimana orang-orang terdahulu menghatamkan Al-Qur'an. Supaya kita bisa bercermin. Kita kira kita udah paling soleh nih, tapi kalau kita compare, kita bandingkan dengan orang-orang terdahulu, rupanya kita hana mupat. Apa kata beliau? Yanbaghi ayyuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Hendaklah kita betul-betul jaga bacaan Al-Qur'an dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum adat mukhtalifah fi qadri ma yakhtimuna fi. Orang-orang terdahulu daripada salaf itu punya waktu-waktu tertentu, durasi-durasi tertentu yang mana mereka khatam Al-Quran di waktu tersebut. Farwa Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf, disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan daripada beliau daripada sebagian salaf, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidah. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 2 bulan. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Sebagian mereka 1 bulan sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layal. Sebagian mereka setiap 10 malam khatam Quran. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layal. Sebagian 8 hari sekali khatam. Wa anil aktsarin, dan daripada banyak orang kata beliau, fi kulli 7 layal, pada setiap 7 malam. Wa an ba'dihim fi kulli sit, sebagian lain 6 malam sekali. Wa an ba'dihim fi kulli khams, sebagian yang lain 5 malam sekali. Wa an ba'dihim fi kulli arba, ada yang setiap 4 malam sekali. Wa an katsirin fi kulli thalath, dan banyak juga yang mengkhatamkan pada setiap 3 malam sekali. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain, dan sebagian yang lain yaitu 2 malam sekali. Wa an katsir fi kulli yaumin wa lailatin khatmah, dan banyak yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam sekali khatam. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatain. Ada yang sehari semalam 2 kali khatam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan, bahkan dalam sehari ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an 3 kali. Wa khatama ba'duhum 8 khatamat, arba'an fil lail wa arba'an fin nahar.
Ini yang riwayat paling banyak yang sampai kepada Imam Nawawi, beliau sebutkan. Yang sampai kepada saya dengan riwayat yang sahih, yang paling banyak khatam Al-Quran sehari semalam berapa kali? 8 kali. 4 waktu siang, 4 waktu malam. Ini nggak masuk logika kita. Kayak mana baca Quran? Sehari sekali khatam saja, gimana baca Quran? Karena jauh betul jarak kita dengan mereka. Ibarat ada orang zaman sekarang yang nggak pakai WA, nggak punya HP. Kayak mana hidup nggak punya HP? Ini mungkin zaman sekarang masih ada, tapi nggak tahu 20 tahun ke depan rupanya masih ada orang yang nggak pakai HP, dikira mustahil. Nggak mungkin hidup nggak pakai HP. Imam Nawawi saja nulis kitab dari hari pertama beliau lahir. Kalau dibagi jumlah kitabnya, dari hari pertama salas kararis. Kararis ini kitab-kitab kecil. Itu kalau dibagi umur beliau dengan kitab-kitabnya, itu seperti dari hari pertama lahir sampai umur 45 tahun 3 buku beliau tulis. Makanya Imam Nawawi ini nggak sempat nikah. Tesis saya dulu tentang syarah Sahih Muslim, di antaranya salah satu syarahannya adalah Al-Minhaj punya Imam Nawawi. Sebelum menjelaskan tentang isinya, tulis biografi tentang Imam Nawawi. Saya kira di biografi Imam Nawawi itu tidak menikah. Saya kira nggak menikah. Kenapa nggak menikah? Beliau paling paham tentang agama. Tapi kok nggak menikah? Rupanya sibuk betul dengan agama. Coba bayangkan, kita baca buku sehari 3 kali saja, nggak sempat kita nikah. Itu kalau baca. Apalagi nulis buku sehari 3 biji. Jangankan nikah, makan pun kadang-kadang nggak sempat. Ini Imam Nawawi. Dan hebatnya beliau dalam kitab ini menulis nama-nama siapa saja yang khatam dalam sehari sekali. Beliau menyebutkan, dan di antara yang mengkhatamkan dalam sehari sekali siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, wa Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, wa Syafi'i, wa akharun radhiyallahu anhum. Ini di antara orang-orangnya. Dan kalau kita lihat di footnote-nya, itu dijelaskan dari mana rujukan kata-kata Imam Nawawi tersebut. Jadi luar biasa orang-orang terdahulu dengan Al-Quran. Kalau kita, Masya Allah, kita minimal jamaah rahmati Allah, jangan melewati hari tersebut kita nggak baca Quran. Lebih musibah lagi, rupanya bukan kita nggak mau baca Quran, Al-Quran yang nggak mau kita baca, itu lebih musibah. Kalau Al-Quran yang nggak sudi kita baca, ini musibah. Kita kira kita nggak punya waktu terhadap Al-Quran. Rupanya Al-Quran minta sama Allah, dia jangan sampai sempat baca saya. Kalau Al-Quran udah nggak mau kita yang baca, itu betul-betul musibah. Kalau kita sekarang, kita pikir-pikir hari ini belum baca Quran. Kenapa ya? Aduh ini, alah masih ada waktu luang, besok bisa baca. Rupanya besok pun nggak bisa baca. Ada orang-orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, ada orang-orang yang diharamkan untuk melakukan kebaikan. Bagaimana orang-orang yang diharamkan untuk melakukan kebaikan? Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasadu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia menuju neraka. Salah satu jalan menuju neraka nggak bisa berbuat taat. Kalau nggak bisa berbuat taat, baru kita minta ampun banyak-banyak. Kadang-kadang kita pingin sedekah, udah masuk duit dalam kantong nih dari rumah. Pulang balik ke rumah masih ada duit. Ini kira-kira kita yang nggak sempat sedekah atau celeng tuh nggak mau terima sedekah kita. Nah itu yang musibah. Maka bagaimana? Setiap teringat kebaikan, cepat-cepat kita tunaikan dan harus ada tekad yang kuat. Begitu juga dengan Al-Quran. Taib jamaah rahmati Allah. Mungkin ini juga agak sedikit panjang. Tadi sudah disampaikan juga sama Teguh Wahyu, Ustaz, ini hari Sabtu. Hari Sabtu nggak ada kantor, nggak ada apa-apa. Ya ceramahnya agak sedikit panjang. Kalau memang nggak sesuai dengan waktu biasanya, saya mohon maaf banyak-banyak, supaya tidak ada sesuatu di antara kita kosong-kosong lagi ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.